Ngapain pusing sih? Ini tuh udah 2026. Santai aja nggak sih? Apalagi sekarang udah ada AI. Kamu tinggal cari di Gemini atau ChatGPT. Pasti keluar semua jawabannya. Iya sih, tapi kan aku pengen paham sendiri gitu loh, Wak. Aku sih nggak mau pusing. Aku tinggal cari di ChatGPT. Pasti keluar jawabannya. Guys. Kalian kalau bahas ChatGPT atau AI itu, kalian tahu nggak sih AI itu bersumber dari mana? Nggak tahu sih. Nah, kalian sendiri juga nggak tahu AI itu bersumber dari mana. Teman-teman, pembelajaran itu bukan cuma didapat dari AI saja, tapi bisa juga dari jurnal, bisa juga dari buku, nggak harus dari AI. Kita di situ bisa membaca dan memahami. Kita harus menggunakan literasi. Paham nggak? Oh iya, bener sih. Nah, makanya itu, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak awal mula sumber pembelajaran dalam pendidikan Islam itu dari mana? Nah, pada mulanya sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam itu pertamanya bersumber dari Al-Quran dan hadis loh. Nah, teman-teman sekalian, untuk tahu cerita selengkapnya bagaimana sumber Al-Quran dalam hadis itu bisa menjadi sumber pendidikan dalam agama Islam, mari tonton video ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, kami Rio Suke tenang. Halo teman-temanku, perkenalkan nama aku Harini Afiani. Halo teman-temanku, perkenalkan nama saya Nabila Mutiara Salwa. Halo cinta-cintaku, perkenalkan aku Dinda Mafira Al-Ayubi. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah tafsir, Hadis dan Tarbawi. Nah, pertama-tama kita bedah surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu bayan. Nah, teman-teman, di sini Allah meletakkan sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih di awal ayat. Ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus dibangun dengan rasa kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kekerasan loh. Uniknya, pengajaran Al-Quran atau Alamul Quran disebutkan sebelum penciptaan manusia atau khalaqal insan. Ini mengisyaratkan bahwa martabat manusia akan utuh jika tersentuh pendidikan wahyu. Surat Ar-Rahman ayat 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber utama segala ilmu dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk hidup yang berisi berbagai ilmu, hikmah, dan pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kata kunci dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang pertama ada di potongan ayat Allamal Quran, yang artinya telah mengajarkan Al-Quran. Kedua, tentang otensitas dan proses transmisi ilmu dalam surah An-Najm ayat 3-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Alamahu sadidul qu'a zumiratin fastawa. Ditegaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bersih dari hawa nafsu dan murni, merupakan wahyu. Wahyu ini diajarkan melalui malaikat Jibril yang disifati syadidul qu'a, artinya memiliki kekuatan fisik dan rohani yang luar biasa. Menjalin ilmu tersampaikan dengan aman. Prinsip ini diperkuat oleh surah Al-Alaq ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah adalah pengajar agung yang mengeluarkan
manusia dari kondisi tidak tahu apa-apa, lalu membekalinya dengan hidayah spiritual, kemampuan praktis seperti menulis, dan keterampilan. Jadi kata kuncinya adalah wahyu, yang artinya wahyu. Dan yang kedua ada yuha, yang artinya diwahyukan. Lanjut di poin ketiga, terdapat 3 surah yaitu Al-Isra, An-Nisa, dan Asy-Syam. Keterbatasan akal dan potensi jiwa melalui surah Al-Isra ayat 85 saat kaum Yahudi bertanya tentang roh, Allah menegaskan bahwa ilmu manusia itu sangat sedikit dibandingkan keluasan ilmunya, maka rasio manusia punya keterbatasan. Namun dalam surah An-Nisa ayat 113 Allah memberikan karunia besar berupa Alkitab dan Al-Hikmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai benteng dari kesesatan. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran atau Alkitab dan As-Sunnah atau Hikmah yang disebut Al-Hikmah sebagai pedoman kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ilmu dalam pendidikan Islam. Semua ilmu ini ditanamkan ke dalam jiwa manusia dan yang sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syam ayat ke-7 telah diciptakan Allah dengan struktur yang sangat sempurna dan selaras atau wa ma sawwaha sehingga siap untuk dididik. Baiklah, kata kuncinya adalah al-ilmi, yaitu ilmu atau pengetahuan dalam surah, dan Rabbi artinya Tuhanku. Lalu kata kunci dalam surah An-Nisa ada pada Alkitab. Dan poin yang keempat, aspek bimbingan spiritual melalui doa. Pendidikan Islam tidak sekedar mengasah kognitif hafalan tekstual, tapi mengejar al-fahmu, al-dakik atau pemahaman mendalam. Hal ini tercermin dari doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimahut ta'wil. Doa ini membuktikan bahwa kedalaman ilmu dan kemampuan mengkontekstualisasikan wahyu adalah anugerah spiritual atau ilmu laduni bagi mereka yang memiliki kesucian jiwa dan adab mulia. Doa ini universal, kita bisa mengamalkannya untuk diri sendiri menjadi faqih atau untuk generasi muda agar selamat dari kesesatan berpikir. Masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Landasan pendidikan Islam bersifat integral, bersumber dari wahyu sebagai dasar utama, diproses melalui kasih sayang dan komunikasi atau al-bayan, serta bertujuan melahirkan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala pengetahuan dan kebenaran. Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan memberikan hikmah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam karena membuat ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, serta berbagai petunjuk yang mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan Islam harus berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung dalam wahyu Allah. Nah, jadi selain bersumber dari wahyu, pendidikan Islam juga mengakui peran akal, pengalaman, dan pengamatan sebagai sarana memperoleh ilmu. Manusia diperintahkan untuk membaca, berpikir, meneliti, dan mengambil pelajaran dari berbagai fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam memadukan antara wahyu dan akal sehingga terciptanya keseimbangan antara pengembangan intelektual, spiritual, dan moral peserta didik. Ilmu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai saran untuk memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, begitulah penjelasan kami tentang sumber ilmu dalam ajaran Islam ya teman-teman. Nah, gimana nih? Udah pada pasti paham kan? Berhubung videonya akan berakhir, saya Dinda Magfiral Ayubi dan rekan-rekan saya Nabila Mutiara Salwa, Hardini Afiani, dari Prodi BKPI Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Langsa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just had to let you know you're